Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salpe rahmat Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu di dalam renungan Minggu 2 Maret 2025. Injil bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus ingin menekankan bahwa apa yang keluar dari seseorang, dari ucapannya, dari sikap dan tindakannya, itu berasal dari hatinya. Sebab apa yang tersimpan dalam perbendaharaan hati seseorang, itulah yang akan menginspirasi perkataannya, perbuatannya, tindakannya. Dan inilah yang disebut dengan perbuatan adalah buah dari hati seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam beriman kepada Yesus, kita butuh terlebih dahulu mengisi hati kita sebagai perbendaharaan akan kasih dan cinta, sehingga dengan muatan perbendaharaan kasih dan cinta yang ada dalam hati kita, itulah yang akan kita tumpahkan kepada sesama kita, saudara-saudari kita, kepada lingkungan kita di mana kita hidup. Nah, saudara-saudari kita terkasih, kadang-kadang kita sering dibingungkan dengan doktrin-doktrin di luar gereja yang mengatakan cukuplah beriman saja. Yang bagaimanakah sesungguhnya yang beriman itu? Dalam Injil hari ini terang-terang dikatakan oleh Yesus, iman itu akan ditunjukkan lewat sikap, perkataan, perbuatan yang keluar dari diri kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bila kita hanya beriman namun tanpa berbuat, itu sama saja dengan omong kosong. Itu adalah iman yang mati, iman yang tidak berbuah. Tapi kita diminta dalam Injil hari ini, diminta kepada kita yang mengimani Yesus, karena Dia adalah Raja Kasih, Raja Cinta. Marilah setelah kita mengisi hati kita dengan perbendaharaan kasih, ampun, cinta, kita pun menumpahkannya kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu saudara, teman, handai taulan, bahkan kepada lingkungan hidup kita. Rasa cinta itu kita limpahkan, sehingga nyatalah bahwa kita sungguh-sungguh mengimani Yesus, Sang Raja Cinta. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama juga dalam kitab Siraf dikatakan bagaimana perbuatan, perkataan itu adalah cermin dari seseorang yang mengatakannya. Dari perbuatannya lah kita menilai. Dan jangan sampai menilai seseorang sebelum ia berbicara. Memang dalam dunia nyata kadang ada orang yang mengatakan diam itu adalah emas. Namun dalam mengimani Yesus, diam bukan emas. Dengan kita diam, kita tidak berbuat apa-apa. Sama saja kita adalah mati. Kita ibarat patung. Karena tidak mungkin kita mewujudkan kasih, tidak mungkin kita mewujudkan cinta hanya dengan diam. Perlu ada aksi, ada perbuatan, ada perkataan. Dengan perkataan kita kiranya orang merasakan kenyamanan. Dengan perkataan kita, orang-orang yang bersalah kepada kita merasa diampuni. Dengan perbuatan kita, orang merasa dilayani. Dengan tindakan kita, orang merasa dikasihi. Itu baru emas. Namun kalau diam, itu
itu sesungguhnya adalah suatu kemunafikan, kebohongan. Andai kata ada orang bersalah kepada kita, dia minta maaf tapi kita diam, di manakah orang itu merasakan kenyamanan, merasakan pengampunan? Tidak ada. Dia masih dalam kegalauan, apakah dia maafkan atau tidak. Melihat orang yang susah, kita diam. Ini bukanlah emas, bahkan perak pun tidak. Sebab orang yang kesusahan tidak akan merasakan kenyamanan pertolongan dari kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani sesama. Mereka tidak dapat merasakannya kalau kita hanya diam. Tapi Yesus mengajak kita aksi, berbuat. Sebab dengan perkataan, perbuatan, tindakan kitalah kita dapat dikenal, kita dapat dinilai bahwa kita adalah pelaksana firman Allah. Tidak cukup hanya beriman, tapi berbuatlah, berbicaralah, agar orang pun merasakan ketentraman, kenyamanan, pertolongan, kasih lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu ini Injil Tuhan mengajak kepada kita, tunjukkanlah dirimu lewat perkataanmu, perbuatanmu. Sadarilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, Yesus adalah guru cinta. Kita tidak akan pernah melebihi Dia. Kita hanya berjuang untuk melaksanakan sebagian yang kita mampu seturut ajaran kasih Yesus, dan kita tidak akan pernah melampauinya, sebab murid tidak akan pernah lebih dari guru. Tapi kita berusaha agar kita bisa mencontoh tindakan guru yang penuh kasih, yang penuh kepedulian, penuh cinta, penuh maaf. Allah sudah lebih dahulu, Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Mari kita juga mengampuni sesama. Yesus telah lebih dulu mencintai kita, mari kita mencintai sesama. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kita, sehingga kita menjadi sosok yang melaksanakan apa yang dikehendaki Yesus. Kita menjadi perpanjangan sabda Tuhan. Kita menjadi penerus ajaran-ajaran kasih Yesus, sehingga kasihnya pun semakin meluas kemanapun di seluruh pelosok bumi. Kasih Yesus akan semakin tersampaikan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita.